Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dengan membusungkan dada untuk menunjukkan keangkuhan kita, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang ada di hadapan kita, dan terus mengeluh bukanlah suatu penyelesaian, melainkan mereka yang berani berdiri memikul persoalan dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi di dalam persiaran hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berkenan memanggil kami untuk menimba kekuatan baru. Semoga kami semakin tekun belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga kami pun berani dengan rendah hati pula menghadapi persoalan yang ada di hadapan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin saat ini kita mulai merasa lelah, lemah lesu. Sepertinya tidak ada tanda-tanda berakhirnya penyakit COVID-19. Sepertinya pandemi COVID-19 ini malah justru terus meningkat. Kita sudah lelah, kita sudah capek harus mengikuti peraturan-peraturan protokol yang dibuat begitu ketatnya, tetapi ketika orang melanggar tidak ada aksinya, tidak ada punishment yang membuat orang mau belajar. Tetapi kita sebagai orang beriman diajak, sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Injil hari ini, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah penguatan, sebuah kekuatan yang kalau kita timba akan menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh tim Satgas COVID-19 negara kita untuk kebaikan kita semua. Bagaimana kita menimba? Mintalah kepada Tuhan sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya pada hari ini. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah, tetapi mereka yang mau berserah kepada Tuhan dan terus berusaha mencari penyelesaian persoalan. Tuhan akan memberkati mereka yang datang memohon kepadanya dan mereka yang mau berusaha mencari penyelesaian dari setiap persoalan yang dihadapi. Mengeluh atas persoalan tanpa ada aksi dan niat utama atau nyata dari diri kita akan membuat orang-orang pun menjadi tidak mau atau menjadi cuek untuk membantu karena kita tidak mau menunjukkan adanya usaha, selalu mengeluh dengan alasan keterbatasan kesehatan, keterbatasan kemampuan, padahal Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Tuhan sendiri yang mengatakan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kesombongan, keangkuhan, tidak punya rasa malu atas kesalahannya, semuanya itu
akan menjadi hambatan bagi kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di hadapan kita. Lalu bagaimana kita menyelesaikan persoalan? Bagaimana kita yang sudah lesu, berbeban berat, harus memakai masker, harus memakai prinsip 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, sudah bosan. Lalu Yesus mengatakan, pikulah itu dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan ketaatan dan kesetiaan, maka semuanya akan menjadi ringan. Kalau kita tidak berani memikul, tidak berani mengambil risiko, tidak berani untuk menderita sedikit, maka persoalan yang ada di hadapan kita tidak akan pernah selesai. Seringkali kita hanya bisa mengeluh, mengkritik sana sini, mencari siapa yang bisa disalahkan. Bahkan seringkali kita menyalahkan sebuah keadaan. Tetapi Tuhan sudah memberikan begitu banyak talenta. Di dalam keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan memakai masker kita tetap bisa bekerja. Dengan kita menghindari kerumunan kita tetap bisa bekerja. Jangan dijadikan alasan situasi pandemi COVID untuk bermalas-malasan, untuk menjadi mental pengemis, untuk menjadi orang yang bermental peminta. Tuhan sudah memberikan segalanya, tinggal kita mau menggunakan sekuat tenaga kita, ataukah kita hanya duduk diam, membusungkan dada bahwa aku mampu, bahwa Anda mampu, bahwa kita semua mampu tanpa harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau sudah terpapar sakit, siapa yang disalahkan? Semoga permenungan hari ini menjadikan kita sadar. Mari tetap semangat, mari kita tetap dalam semangat yang sama untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap setia dan taat. Sebagai salib kita saat ini, mari kita pikul bersama. Mari kita laksanakan, meskipun di dalam keterbatasan kita tetap mampu bersaksi sebagai duta keselamatan Allah. Karena belas kasih dan kelembutan kita serta ketaatan kita menyelamatkan banyak manusia. Semoga Tuhan selalu memberkati dan mendampingi kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kebiasaan tidak mau disalahkan atau merasa diri paling benar, tidak mau dikoreksi, atau selalu mencari kambing hitam, seperti menyalahkan orang yang tidak perhatian, menyalahkan keadaan. Sekali lagi, itu semua tidak menyelesaikan sebuah persoalan. Persoalan hanya bisa diselesaikan ketika kita berani menghadapi, mencari solusi, memikul persoalan itu, menyelesaikannya dalam kerendahan hati dan ketulusan, dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Yakinlah, jika kita melakukan demikian, Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.